Pada episode hari ini, ketegangan antara Sandra, Mutiara, dan Rianti semakin memanas. Saat Rianti hendak pulang dari rumah Sandra, sebuah kejadian kecil namun sangat berarti terjadi. Rianti yang melangkah keluar sedikit terburu-buru tanpa sengaja bersenggolan dengan Mutiara. Dorongan itu membuat Mutiara kehilangan keseimbangan hingga terjatuh tepat di depan pintu rumah. Sepatunya terlepas dan kain yang menutupi kakinya tersingkap memperlihatkan telapak kakinya yang polos. Sekejap saja pandangan Rianti langsung terhenti pada satu hal yang mencolok, sebuah tanda lahir berbentuk bulatan hitam kecil di telapak kaki Mutiara. Rianti sontak membeku, wajahnya sulit disembunyikan dari keterkejutan. Ia menahan napas, seolah dunia berhenti berputar sesaat. Kilasan masa lalu tiba-tiba menyeruak dalam ingatannya. Rianti kembali mengingat malam pahit bertahun-tahun lalu ketika ia baru saja melahirkan bayi perempuan. Bayi itu lahir sehat, mungil dengan tangisan keras yang masih jelas terngiang di telinganya. Ia masih sangat ingat bagaimana ia tersenyum haru saat melihat bayi itu memiliki tanda lahir bulat kecil di telapak kaki. Tanda yang membuatnya yakin bayi itu istimewa, namun kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Rianti merasa hatinya hancur berkeping-keping. Tapi jauh di lubuk hati, ia selalu merasa ada kejanggalan seakan-akan bayi itu tidak benar-benar pergi. Sejak hari itu, luka itu ia kubur dalam-dalam, mencoba melanjutkan hidup dengan keyakinan bahwa anaknya sudah tiada. Kini di depan matanya sendiri, tanda lahir yang persis sama muncul di kaki seorang gadis bernama Mutiara. Perasaan Rianti berkecamuk hebat antara terkejut, takut, sekaligus ada secercah harapan. Namun ia buru-buru menahan diri karena tidak mungkin begitu saja percaya pada firasat. Mutiara yang jatuh hanya sibuk merapikan dirinya, mengangkat sepatu dan membersihkan debu dari bajunya. Ia sama sekali tidak sadar telah memperlihatkan sesuatu yang sangat penting. Sandra yang berdiri di dekatnya justru kesal melihat kejadian kecil itu, merasa Mutiara selalu membawa keributan. Sandra mendengus dan menyuruh Mutiara masuk, sama sekali tidak menyadari tatapan Rianti yang masih terpaku pada kaki Mutiara. Rianti berusaha cepat-cepat menguasai diri. Ia tersenyum tipis menutupi keterkejutannya lalu berpamitan kepada Sandra dengan nada datar. Namun langkahnya meninggalkan rumah terasa berat. Sepanjang jalan pikirannya penuh dengan tanda lahir yang baru saja ia lihat. Dalam perjalanan pulang, bayangan masa lalu kembali menghantamnya. Air mata hampir jatuh ketika ia mengingat lagi suara tangisan bayi mungil yang dulu lahir dari rahimnya. Apakah mungkin? Batinnya bergetar. Ia tahu, jika kecurigaannya benar, maka kebenaran itu bisa menghancurkan semua rencana liciknya bersama Sandra. Tapi sekaligus bisa menjadi jawaban atas luka lama yang selama ini ia pendam. Meski hatinya bergetar, Rianti memilih untuk tidak gegabah. Ia menyadari kecurigaan ini terlalu besar untuk diungkapkan begitu saja. Ia tidak bisa langsung menanyakan kepada Mutiara atau siapapun karena justru akan menimbulkan pertanyaan balik. Maka, Rianti menahan diri, menyembunyikan keterkejutannya rapat-rapat, bahkan dari Sandra. Namun dalam hatinya tekad mulai tumbuh. Ia harus menyelidiki lebih jauh asal-usul Mutiara, siapa orang tuanya, dan bagaimana gadis itu bisa tinggal di rumah Sandra. Sedikit saja ada celah, Rianti yakin ia bisa menemukan jawaban. Rianti tahu, jika kecurigaannya benar, maka rahasia besar akan terbongkar. Rahasia yang bukan hanya bisa mengubah hidup Mutiara, tapi juga seluruh keluarga Aditya. Setelah malam penuh kegelisahan itu, Rianti hampir tidak bisa tidur. Ia terus teringat jelas tanda bulatan hitam kecil di telapak kaki Mutiara.
Pikirannya semakin kacau, apalagi ia tahu bahwa bayi yang dulu lahir darinya memiliki tanda lahir yang sama. Keesokan harinya, Rianti mulai menjalankan rencananya secara diam-diam. Ia tidak bisa langsung menanyakan pada Mutiara karena itu hanya akan menimbulkan kecurigaan. Ia pun memilih langkah yang lebih halus. Pertama, Rianti mencoba menggali informasi dari Sandra. Dengan nada pura-pura santai, Rianti bertanya tentang siapa sebenarnya Mutiara, dari mana asalnya, dan mengapa bisa tinggal di rumah mereka. Sandra awalnya menyepelekan, mengatakan bahwa Mutiara hanyalah anak titipan yang tinggal bersama mereka karena iba. Tapi semakin banyak Rianti mendengar, semakin besar pula rasa penasarannya. Di sisi lain, Rianti mencoba mendekati Mutiara dengan cara yang lebih lembut. Beberapa kali ia berpura-pura bersikap ramah, bahkan memberikan perhatian kecil yang tidak biasa ia lakukan. Mutiara sempat heran karena biasanya Rianti hanya menunjukkan sikap dingin dan penuh intrik. Namun, ia tidak terlalu menaruh curiga, mengira Rianti hanya sedang bersandiwara untuk melawan Sandra. Suatu ketika, Rianti sengaja menanyakan hal-hal pribadi pada Mutiara. Bahwa ia tidak mau Kenzo sampai tahu kebenarannya, ia takut dianggap jahat dan akhirnya dijauhi. Rianti pun mencoba menyusun siasat agar ancaman Mutiara bisa dipatahkan. Rianti berpikir satu-satunya cara adalah membuat Mutiara terlihat bersalah di mata Kenzo, sehingga jika Mutiara mencoba melapor sekalipun, Kenzo tidak akan percaya begitu saja. Namun sayangnya Sandra tidak sepintar yang ia kira, kepanikannya justru bisa membuatnya salah langkah. Rianti yang lebih licik mulai mengambil alih kendali, memanfaatkan ketakutan Sandra untuk kepentingan dirinya sendiri. Rianti mencoba menenangkan Sandra, seakan-akan ia memiliki kendali penuh atas situasi. Ia mengatakan bahwa ancaman Mutiara tidak perlu ditanggapi berlebihan, karena bagaimanapun Mutiara hanyalah seorang gadis polos yang belum tentu berani benar-benar melaporkan ke Kenzo atau Pak Aditya. Namun jauh di dalam benaknya, Rianti menyadari bahwa Mutiara bukan lagi sosok lemah seperti dulu. Gadis itu kini mulai berani bersuara, bahkan sanggup menantang Sandra terang-terangan. Hal ini jelas menjadi ancaman serius bagi mereka berdua.